Selamat malam Bu Siska. Jadi ini ada sebuah kasus di mana ini anak saya sendiri. Berawal pada saat pertama kali mengikuti lomba Olimpiade Sains dan Bahasa Inggris. Setelah lewat di penyisian kota, kemudian masuk provinsi, ternyata di provinsi bisa mendapatkan medali emas untuk sains ya di Provinsi Jawa Tengah, ini dapat pialanya. Kemudian untuk di Inggris mendapat medali perak di provinsi. Kemudian dengan penuh optimis melanjutkan ke Grand Final nasional. Di Grand Final nasional di Malang kemarin tanggal 14 Desember. Ini di sini untuk Inggris dan sains, ternyata ada satu hal di mana pada saat pertandingan itu ada seorang anak yang mengacau di kelas, lari-lari, terus ambil kertas punya peserta yang lain dipindah-pindah, terus menggunakan boneka, bermain-main, ditonyol-tonyolkan ke muka peserta yang lain, berteriak-teriak, ada fotonya. Ya. Dengan kejadian seperti itu, anak saya karena memang dia punya kelemahan mudah untuk terdistraksi, tapi memang kalau untuk skala olimpiade nasional seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Ini kelemahan panitia juga ya Bu Siska ya, tapi oke lah. Kemudian anak saya tidak konsentrasi sehingga dia tidak memindahkan jawaban esainya dari lembar soal ke lembar jawaban. Ya. Kemudian ditambah lagi pada saat saya menanyakan lembar jawaban, ternyata panitia juga ada kesalahan kunci jawaban pada multiple choice-nya. Ini ada fotonya. Sejak kejadian itu, anak saya mulai konsentrasinya buyar sehingga pada saat Inggris juga mengerjakannya juga kacau. Alhasil, karena esainya kosong, maka di minus 10. Jadi yang dari pertama kali dia optimis mendapatkan medali di Grand Final nasional, hancur. Nah, anaknya seperti ini. Dia ganggu terus pakai yang itu, yang tadi itu, yang apa itu, yang lingkaran sesanya SMI itu diputer-puter pakai bonekanya itu, diputer-puter gitu, disampel-sampelin orang. Loh, itu mulai kapan ganggunya itu? Pesawat dia udah nggak mau duduk, dia udah nakal, bendera dikibat-kibatin terus, udah suruh duduk tapi dia nggak mau. Ngati-ngati nakalnya menggila, dia pakai boneka digituin. Nah pas dapet yang lingkaran ada gantulannya itu dia pasang, habis itu dia goyang-goyangin, diputer-puterin, disampul-sampulin orang. Oh, tapi kamu nggak kena kan? Kena. Ya, nggak lapor ke gurunya kayak gitu? Aku sudah lapor 3 kali, 4 kali atau lebih, tapi gurunya masih bilang udah biarin aja, dia itu menggila kok. Ya harusnya kayak gitu dikeluarin dari kelas. Kalau nganggu kayak gitu kan juga repot. Tapi kamu juga nggak bisa nyalain orang, Bray, ngerti ya? Kalau ada orang seperti itu kamu harus fokus. Makanya papi bilang kan latihan karate pentingnya kan untuk fokus, ngerti ya? Udah jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Nggak boleh gitu, Bray. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jangan. Maksudnya gimana? Dia ngambil boneka dari tas. Terus ngagetin gimana? Dia ngambil, megang bonekanya, habis itu kaget-kagetin orang. Ngagetinnya gimana caranya? Gini, itu kan dari belakang sini, dia giniin aku, gituin aku. Oh, kamu juga? Sama semua kelas. Terus? Habis itu dia kan, itu gurunya bagiin itu soal ngabsen sama bagiin medali sama itu kan, sama yang
sertifikat kunci sama sertifikat. hmm. Nah habis itu dia ngerti-ngerti dimasukin ke dipasang ke bonekanya, habis itu dibuat gasing-gasing. Habis itu dia pas bagiin soal dia tuh nggak ngasih-ngasihin ke barisannya paling sini. Nah dia malah latok-latokin orang. Gitu, Kamu juga? Gitu, aku juga. Nah habis itu bonekanya dicuri sama gurunya toh. Maksudnya curi diambil tapi dia malah nggak mau ngerjain. Terus kamu ngeliatin orang itu terus? Enggak, aku nggak ngerjain. Ya fokus Bre. Habis itu Ya itu nggak disuruh keluar sama gurunya? enggak. Ya susah ya. Loh, itu orang itu waktu pertandingan di kelas. Terus dia jalan-jalan. Iya di kelas jalan-jalan. Terus sudah jalan-jalan? Nggak mau duduk. Cowok. Cowok. Kamu ruang berapa sih tadi? Ruang berapa? Nanti kan aku sains. Sains ruang berapa? Sains ruang 6 ya? Nah, sains ruang Sains ruang 6 ya? nggak salah iya. Sains ruang 6. Terus orang itu ganggu. Orang itu duduknya di sebelah mana, Bre? Dia duduknya paling sana. Paling sebelah kanan. Paling sebelah kanan. Paling sebelah kanan. Tembok. Mepet tembok. Aku di sini di tengah-tengah toh. Orang itu ngambil pensil gitu. Ambil pensil. Enggak, dia Enggak, gangguinnya gimana? Tadi kata kamu tadi ngambil pensilnya kamu, penghapusnya kamu gitu. ditanya dia kan itu kan baru nungguin orangnya yang belum datang. Kalau ceritanya ada 6 orang yang belum datang atau 8 orang. Nah habis itu dia itu nakal. Nah dia ngambil bendera yang dibuat masnya mbak turun itu, dia pegang-pegang, dikibat-kibatin gitu kan. Terus? Habis itu disuruh duduk tau sama ibu gurunya. Nah, Tiffany tapi beda kelas ya? Beda. Ruang 8 dia. Dibilangin gini. Itu selalu, Bray, dalam kehidupan tuh ada orang yang seperti itu. Nanti kamu sekolah, kamu kuliah, ngerti ya? Dalam kehidupan tuh selalu ada yang gitu. Ya, Bray, nggak usah bikin tugas yuk kita main aja yuk gitu loh. Itu gitu. Ya, jadi kamu harus bisa tegas sama orang-orang seperti itu ya. Kamu pergi, aku mau ngerjain soal ini, ujian, soal pertandingan gitu. Kalau pengawasnya itu nggak bisa ngeluarin, kamu harus tegas, ngusir. Masih ada itu tuh. Habis itu gurunya itu manggil 3 orang. 3 orang dipanggil disuruh ngeluarin orang itu. Tapi orang itu malah maunya duduk terus, nggak mau dikeluarin. Nggak mau dikeluarin. Oh, terus akhirnya tetap di situ terus orang itu. Sampai selesai di situ terus. Iya. Ya tetap ganggu kayak gitu terus. Iya. Cowok ya, Bre? Cowok. Ciri-cirinya apa? Kamu inget nggak? Rambutnya apa, kacamata atau apa? Inget nggak? Namanya siapa kamu nggak tahu ya? Udah tahu. Oh ya udah. Dia itu ada ciri-ciri apa ndak? Dia itu kayak gimana sih ya? Itu kayak kelainan. Iya Bang. Autis. Kalau diajak ngomong nggak nyambung atau gimana? Hiperaktif. Dia nggak pernah ngomong Dia nggak pernah ngomong. ADHD, ADHD. Mungkin. Yang kayak di Dokter Bainok itu, lari-lari gitu, iya. Iya, dia nggak mau duduk itu. Nggak mau duduk. Lari-lari terus kok. Lari-lari terus. Iya. Berarti ADHD berarti. Kalau dipanggil guru, komunikasi mau nggak dia jawab? Dia nggak jawab, tapi dia duduk, tolong duduk. Nanti habis itu langsung lari-lari lagi. Langsung lari-lari lagi? Iya. Tapi kok dia bisa masuk grand final ya? Aneh ya? Iya, aneh. Nah itu makanya. Dari kondisi yang seperti itu ya Bu Siska ya, sampai pulang ke Purwodadi pun anaknya itu uring-uringan terus. Jadi kejadian itu mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu uring-uringan terus. Permasalahannya hari Jumat saya harus berangkat ke Surabaya lagi ya. Itu yang waktu kita sinyalnya jelek waktu mau untuk proposal itu ya Bu Siska ya, itu hari Jumat itu. Karena hari Sabtunya
itu saya harus pertandingan lagi Grand Final nasional juga untuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, Science dan Inggris juga sama. Jadi di situ saya harus benar-benar mempersiapkan anak supaya dia itu bisa bangkit lagi, supaya mau belajar lagi, mau spiritnya, semangatnya mau bagus lagi, supaya tidak patah semangat, tidak down, karena waktunya sudah mepet sekali. Nah, dalam waktu yang sempit itu saya melakukan konseling seperti yang Bu Siska ajarkan. Ini videonya. Nah, ini Brian setelah dari Malang mengalami hal yang tidak mengenakan ketika tanding. Nah, sekarang kamu harus tahu bahwa di dunia itu ya Bray, itu banyak orang yang seperti itu. Yang seperti itu nggak apa-apa ya. Jadi kamu harus tahu bahwa itu di situ ada orang-orang yang memang ingin membuat kita gagal ya. Kamu rasanya gimana? Sedih. Karena udah berusaha, padahal kemarin di provinsi kan kamu dapat emas ya Bro. Kamu pasti berharap pengen dapat emas kan? Nah itu berarti di situ kamu harus tahu bahwa semuanya kalah jadinya. Iya. Itu anaknya itu gimana Bro? Itu lari-lari gimana sih itu? Mindah-mindahin gitu. Pertamanya dia tuh gimana sih? Dia tuh udah mulai mengacak-ngacak gitu, ngerti-ngerti. Terus mindah-mindahin apa sih? Mindah-mindahin buku lah, kayak tas lah, apapun yang lah diotol-otol terus pakai apa? Boneka itu mau bilang itu? Boneka dipotong-potong pakai gasing gitu. Terus pengawasnya tahu? Pengawasnya tahu, tapi pengawasnya nggak bilangin sama sekali. Pengawasnya cuma bilang duduk, tapi nadanya biasa. Dia masih lari-lari muter-muter terus. Jadi mengaco gitu ya. Itu kan di foto kelihatan juga anak-anak yang lain juga mukanya bete Bro ya. Sedih. Ada gini. Yang penting gini Bray. Apa yang sudah terjadi itu terjadi. Perjalanan masih jauh, masih banyak pertandingan yang lain. Nanti kita minggu depan kita akan melakukan pertandingan HOTS Grand Final ya. Itu lebih sulit Bray, karena soalnya bukan hanya fill the blank ya, bukan hanya isian, tapi dia harus menjelaskan. Nah, justru itu yang KMS itu sebenarnya lebih gampang, tapi nggak apa-apa ya. Pasti kamu kan rasanya gimana? Takut apa? Takut kalah. Nah, jadi perasaan kamu kan pengen takut kalah, memang takut kalah, tapi kamu nggak boleh, istilahnya gini, kita harus tahu kemampuanmu itu ada, ngerti ya? Kamu harus punya kepercayaan diri, ngerti? Oke? Harus semangat ya, itu supaya nanti pada saat final ya di HOTS kita bisa mendapat hasil yang terbaik. Understand man? Ya, nah waktu kita cuma berapa hari lagi nih ya, tinggal 3 hari lagi. Jumat ini kita sudah ke Surabaya. Nah kamu harus mempersiapkan ya. Oke? Ya, nanti habis main ini kita belajar lagi. Oke? Semangat ya. Ya. Masih sedih. Tawa ya, tapi yang penting itu. Jadi yang penting fokus Ben. Ngerti ya? Understand? Ya, seperti yang Rocky bilang kan. The world ain't sunshine and rainbows. Yang keras. The world ain't all sunshine and rainbow. It's very mean and nasty place. I don't care how tough you are. It will beat you to your knees and keep it permanently if you let it. You and nobody. You, me, and nobody. It's just life. It ain't about how hard you can hit. It is about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take. How much you can take it and keep moving forward. That's how winning is done. Understand? Oke. Kamu kan seperti Rocky juga. Rocky juga kalah, ya kan? Creed juga pernah kalah, gitu. Oke, Brian? Ya. Jangan sedih, ya. Sedih itu memang suatu sifat emosional yang manusiawi, bro. Ya kan? Papi juga dulu pernah mengalami seperti itu. Jadi kita harus bisa mengelola. Iya, pasti sedih lah. Sering Papi dulu kan Papi ikut pertandingan renang, ya kan?
pertandingan cerdas cermat, nanti tingkat Karesidenan Pekalongan provinsi ke Semarang kalah. Kamu di provinsi ini dapat gold medal, medali emas sains, itu sudah hebat tuh, Ben. Inggrisnya dapat perak, itu hebat, itu prestasi yang harus kamu syukuri, ngerti? Understand? Dulu papi baru sampai Karesidenan Pekalongan, kalah bre. Apa itu? Ya pertandingan macam-macam, ada cerdas cermat lah, ada porseni ikut itu apa namanya, paduan suara lah, itu kalah bre. Di Semarang itu kalah, itu. Nah kamu harus tahu bahwa kita mempunyai talenta, kamu mempunyai talenta. Nah nanti kita persiapkan supaya nanti pada saat pertandingan di Semarang, di Surabaya bisa menang coach. Oke? Semangat. Semangat. Ya, semangat. Oke, ya. Di sini kita belajar lagi. Terus nanti kita akan berlatih sains, Inggris, ya. Understand? Ya. Oke. Semangat. Dalam 3 hari kita bisa mencapai yang terbaik. Oke? Gold medal. Understand? Oke? Oke. Cheers, smile. Yeah. Puji Tuhan, alhamdulillah ya Bu Siska ya, dalam waktu 3-4 hari itu ternyata kemampuan anaknya bisa saya pulihkan ya, dengan berbekal apa yang ada di buku ini ya Bu Siska ya. Jadi saya memberikan gambaran ya, memberikan pernyataan di mana saya juga mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang dirasakan ya. Kemudian saya meminta klien atau anak saya untuk bisa mengungkapkan ketakutan ini ya Bu ya. Jadi dia bilang, gimana nanti kalau kita kalah seperti yang di video itu, yang di video saya itu. Saya berusaha untuk membuat dia itu bangkit, dia bisa menggali sendiri potensinya, dan kemudian pada saat kompetisi Grand Final nasional yang HOTS di Surabaya untuk sains dan Inggris, dia bisa mendapatkan medali perak di sini. Nah di situ kepercayaan dirinya juga bangkit lagi. Di sini saya mendapatkan satu pengalaman berharga bahwa kompetisi-kompetisi Olimpiade seperti ini bukan pada saat kita menang saja, tapi justru pada saat kalah. Di situ kita benar-benar mendapatkan suatu pengalaman yang amat sangat berharga, di mana si anak itu dia mengalami di atas angin, hancur ke bawah, tapi dia bisa bangkit lagi. Gitu Bu Siska. Ini nanti saya sertakan videonya juga pada saat penyerahan awarding medali. Di situ saya merasa bersyukur sekali dengan apa yang sudah saya dapatkan di perkuliahan konseling ini ya Bu Siska ya. Ini yang saya bilang bahwa saya kuliah demi anak. Dalam arti ya ini yang saya pakai dan bagus sekali untuk perkembangan anak. Terima kasih Bu Siska. Selamat malam. Ini untuk tambahan untuk yang konseling. What is translation of chicken broth in Indonesia? Apa itu? Kaldu ayam. Oke, yang nomor selanjutnya. What makes the chicken noodle soup taste Tasty. tasty? Apa itu? Seasoning. Seasoning apa, Bre? Kayak contohnya seasoningnya mie itu kayak berambang. Oh, berarti bumbu. Ya bumbu. Ini Megalodon makan. Oh, jatuh loh lah, kan jatuh. Mana nasinya jatuh? Mana? Itu nanti lengket semua. Udah, baca lagi selanjutnya. How long is the minimum time to cook the noodle? 5 minutes. 5 minutes, oke. Ya, ini Brian lagi baru makan pagi sama baca-baca. Baca tusuk hidungnya lagi pesek. Ampun.
Fokus ya, oke, yang tenang. Oke, sip. Level 1. Sip. Level 1. Science. Iya. Teratur, Iya. Nanti aku masuk. Terus gitu aja. Sekarang ini. rapi ya, teratur ya. Nggak ada yang jalan-jalan. Oke, sana dulu. Yuk. Jangan jadiin satu ya. Kita ambil medali dulu. Ini kan? Ray, bilang mami. Selanjutnya, Askia Putri Arisula dari SD Negeri Just Ray. Cirebon. Sana foto sana. Selanjutnya, Zafira Azara. Villa ini peringkat ke-6. Ya. Terus ada Brian. Brian ini peringkat ke-7. Satunya siapa ini? Nanda. Ya. Satunya siapa tadi? Rishana ya. Rishana. Ray, kamu kan tadi bilang tanding seneng tuh. Ya, Ya, serius. serius. Senengnya gara-gara apa, Bro? Ya nanti bisa turun materi sama nanti masih ngerjain soal juga seneng lah. Oh, ngerjain soal juga seneng. Iya, Berarti belajar sains Inggris seneng. iya. Oh, nah terus nggak capek kalau tandingnya gitu? Yang enggak sih. Enggak. Yang enggak. Seneng. Nah, Tidak tertekan. tidak. Siapa yang bilang tertekan nanti awas ya. Yang kayak nanti kayak datang saya marahin tuh. Dan deh orang-orang kan bilang kan anak jangan dipaksa untuk tanding karena kan tertekan. Kan gundul-gundulmu. Ih, jangan gitu. Gundul pacarmu. Enggak, katanya tertekan dipaksa gitu. Enggak lah. Kamu merasa dipaksa enggak? Udah. Seneng. Serius ya? Serius. Berarti waktu ngerjain soal juga kamu seneng? Seneng. Excite. Excited. Naik kereta seneng? Naik seneng. Oke. Guys, bye. Last night